Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kayak roller coaster yang nggak berhenti? Bangun, kerja, scroll medsos, tidur, ulang lagi. Di tengah semua itu, kamu cuma pengen satu hal. Tenang. Tenang bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena kamu bisa tetap berdiri meski dunia goyang. Nah, ada satu filosofi kuno yang bisa bantu kamu mencapai itu. Namanya stoicisme. Tapi tenang, ini bukan kuliah filsafat yang bikin ngantuk. Ini adalah cara hidup yang udah dipakai dari zaman dulu buat orang-orang tetap waras. Yuk, kita bahas 3 prinsip stoicisme yang bisa kamu terapin biar hidup kamu jadi lebih adem, lebih bijak, dan nggak gampang meledak. Sebelum kita masuk ke prinsipnya, yuk kenalan dulu sama stoicisme. Filosofi ini lahir di Yunani sekitar 2000 tahun lalu. Tapi herannya, justru makin relevan buat hidup modern sekarang. Tokohnya, ada Epictetus, seorang budak yang jadi guru. Ada Seneca, penasihat kaisar. Dan ada Marcus Aurelius, kaisar Romawi, yang juga penulis jurnal kehidupan yang super dalam. Mereka semua ngajarin hal yang sama. Kita nggak bisa ngontrol dunia, tapi kita bisa ngontrol cara kita menyikapi dunia itu. Kamu nggak bisa nyuruh orang buat selalu ramah. Tapi kamu bisa milih, mau kesal atau mau tenang. Dan pilihan itulah yang membentuk kualitas hidup kamu. Prinsip pertama dan yang paling penting dari stoicisme. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Banyak dari kita stres karena ngoyo ngontrol hal-hal yang ya emang di luar kendali kita. Cuaca nggak bisa kamu atur. Omongan orang susah banget. Kejadian buruk kadang datang tanpa permisi, tapi kamu bisa kendalikan sikapmu, responmu. Cara kamu milih, aku mau reaktif atau responsif. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ngerasa kesal, tanya diri sendiri, ini bisa aku kendalikan enggak? Kalau jawabannya enggak, tarik napas dan lepaskan. Karena ngotot nyetir hal yang enggak ada setirnya, cuma bikin kamu capek sendiri. Prinsip kedua ini kayak kelanjutan dari yang pertama. Belajar menerima. Menerima bukan berarti menyerah, bukan juga pasrah. Tapi menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai mau kamu. Dan itu bukan akhir dari segalanya. Kadang kamu udah usaha keras, tapi tetap gagal. Udah tulus, tapi tetap disakiti. Udah jujur, tapi malah dimanfaatkan. Sakit? Ya, wajar. Tapi kalau kamu terus-menerus menolak realita, kamu malah nyiksa diri sendiri. Para stoik ngajarin kita, jangan buang energi buat ngelawan hal yang udah kejadian. Gunakan energi itu untuk bertumbuh, belajar, dan melangkah ke depan. Kamu bisa sedih, tapi jangan larut. Kamu bisa kecewa, tapi jangan berhenti. Nah ini dia prinsip ketiga, hidup sesuai dengan kebajikan. Apa sih maksudnya? Kamu hidup dengan prinsip. Nggak cuma ngikutin apa yang enak, tapi ngikutin apa yang benar. Para filsuf stoik percaya, hidup yang baik bukan soal uang, jabatan, atau status, tapi soal karakter. Apakah kamu berani saat perlu, adil saat diminta, jujur meski sulit, bijak dalam ambil keputusan? Ketika kamu hidup dengan nilai-nilai itu, kamu jadi nggak gampang goyah. Orang mau ngomong apa, kamu tetap berdiri di atas nilai kamu sendiri. Dan tenangnya, itu tenang yang datang dari dalam. Nggak bisa dibeli, nggak bisa dipinjam. Gimana stoicisme bisa dipakai di kehidupan sehari-hari? Misalnya gini, kamu stuck di macet parah, udah telat, udah kesel, belum lagi orang di depan nyetirnya kayak lagi piknik. Kamu bisa, 1, marah-marah, klaksonin orang, sumpah serapah. 2, atau kamu tarik napas, nyalain playlist favorit, dan mikir, ya udah, ini di luar kendali aku. Atau, kamu dikritik di tempat kerja. Panas, pasti. Tapi kamu bisa milih buat nyimak, evaluasi, dan bertumbuh. Atau malah defensif dan nyalahin orang lain. Stoicisme ngajarin kamu untuk milih respon yang bikin kamu makin dewasa. Tenang itu bukan datang dari dunia yang sempurna. Tapi dari hati yang tahu mana yang bisa dikendalikan, mana yang harus dilepas, dan nilai apa yang mau dijaga. Stoicisme bukan soal jadi manusia dingin, tapi jadi manusia yang hangat tapi tetap kuat. Lunak, tapi nggak mudah patah. Jadi kalau kamu lagi cari cara biar hidupmu lebih damai,
Bukan karena bebas masalah, tapi karena kamu punya ketenangan dalam menghadapi masalah. Mungkin stoicisme adalah teman baru kamu. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang bisa bikin kamu makin kenal diri sendiri, makin paham hidup, dan makin siap menghadapi dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.